Tentang asam amino, peptida, serta protein. Jadi di sini ada gambar ya. Itulah gambar suatu protein. Protein itu tersusun dari sama kayak karbohidrat juga ada monomer-monomernya. Kemudian dia akan bergabung membentuk suatu peptida dan terakhir dia akan membentuk suatu protein gitu. Jadi ada monomer dari protein itu adalah asam amino. Nanti kita belajar asam amino ada apa aja. Oke, nah peptida dan protein ini adalah polimer dari asam amino yang memiliki hubungan sama lain dengan suatu ikatan amida. Jadi kalau kita punya asam amino A, B, C, itu kalau misalnya kita gabung, dia akan membentuk suatu ikatan amida ya. Udah belajar kan, amida itu ada karbonil, ada aminnya. Jadi namanya adalah ikatan amida gitu. Nah, terus di alam itu dia molekul asam amino tersusun atas 4 komponen utama ya. Ada gugus karboksilatnya, ada gugus aminanya, ada karbonnya yang di tengah antara gugus karboksilat dan amina, dan terakhir itu adalah rantai sampingnya R. R-nya bisa macam-macam, bisa hidrogen, bisa suatu fenol dan lain-lain gitu, bisa tio gitu. Dan R-nya inilah yang membedakan asam amino satu dengan yang lainnya. Terus asam amino ini dia akan berikatan dengan amino lainnya dalam bentuk suatu ikatan amida ya. Dan dia tuh cukup kuat ya kalau misalnya dia udah bentuk polimer. Tapi dia juga bisa mengalami hidrogenasi hidrasi ya maaf. Jadi dia bisa lepas juga gitu. Ada macam-macam jenis asam amino. Ada yang pertama, dia gugus sampingnya ini adalah suatu rantai alifatik. Yang paling dasar adalah glisin. Jadi R-nya ini adalah hidrogen ya. Terus diikuti dengan alanin. R-nya adalah CH3 metil ya. Sampingnya itu metil. Terus valin. Valin itu gugus sampingnya adalah isopropil ya. Terus kemudian ada leusin. Nah, leusin ini gugus sampingnya itu adalah metil isopropil ini. Dan terakhir adalah isoleusin. Jadi ini sama kayak leusin tapi CH3-nya pindah ke karbon yang lebih satu nomor dari si CH ini. Atau karbon nomor 3-nya ya. Nah, karbon nomor 4 nih karbon nomor 3-nya pindah. Tadi yang alifatik. Sekarang ada rantai yang bentuknya itu ada hidroksinya, ada alkoholnya. Yang pertama bisa berupa CH2OH atau kita sebut sebagai serin. Atau yang kedua bisa berupa ini CHOH, CH3. CH, CH3OH. Yaitu adalah suatu treonin. Gitu. Dia juga bisa mengandung sulfur. Yang mirip sama serin adalah sistein. Nih. Terus ada juga metionin. Metionin itu adalah CH2, CH2, S, CH3. Lebih panjang daripada sistein ya. Sistein dan metionin itu mengandung sulfur. Selanjutnya, ada yang dia berupa asam gitu. Dia satu asam karboksilat. Yaitu yang pertama adalah asam aspartat. Jadi di sini ada gugus CH2 COOH harusnya ya karena dia udah deprotonasi jadi CO minus sama aja. Dan ada juga berupa asam glutamat. Jadi karbonnya ada 3, CH2, CH2, COOH gitu. Terus selain yang berupa karboksilat atau asam amino yang asam, dia bisa juga berupa asam amino yang membentuk ikatan amida juga lagi. Ada asparagen dan ada glutamin. Asparagen sama aspartat ini analog ya. Tapi kalau misalnya asparagen ini bukan COOH tapi CONH2. Kalau glutamin itu juga analog sama asam glutamat, tapi dia bukan COOH tapi CONH2. Jadi amidanya gitu ya. Oke. Terus bisa juga dia berupa suatu molekul basa. Jadi ada NH-nya ya. Contohnya adalah lisin dan arginin. Lisin itu CH2, 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 NH3. Plus. Terus kalau arginin itu NH2, NH2. Jadi dia ada iminanya dan ada NH2-nya gitu. Terus di sini ada NH lagi. Jadi ada gugus CH2, 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 NH, C double bond NH2, terus C single bond NH2. Ini arginin. Ya. Dia bisa juga berupa mengandung cincin benzena. Yang pertama adalah fenilalanin. Jadi ada fenilalanin, ini ada fenilnya dan juga alanin gitu.
Terus bisa berupa tirosin. Ini mirip fenilalanin, tapi dia ketambahan OH di posisi para. Terus selain yang berupa cincin benzen, dia bisa juga berupa heterosiklik. Nah, bisa berupa prolin nih kayak ini nih. Gimana ya nih prolin nih? Jadi rantai sampingnya itu membentuk siklik dengan gugus aminanya. Ya, kayak gini jadi strukturnya. Terus selanjutnya ada histidin. Histidin ada cincin ininya. Ada cincin 5 dan di nitrogen kayak gini. Ada CH2. Ada juga triptofan. Ini ada indolnya ya. CH2 ada indol. Gitu. Nah, asam amino itu konfigurasinya kita bisa gambarkan dengan proyeksi Fisher juga. Jadi ada dua kemungkinan ya. Ada D dan ada L-nya juga. Nah, gimana kita gambarinnya? Kita gambarkan yang karboksilat di rantai yang vertikal dan juga R-nya atau rantai juga di rantai vertikal. Baru nanti NH3 plusnya ini adalah di rantai yang horizontal. Gitu. Jadi posisi NH3 plus terhadap hidrogen itu akan menentukan apakah dia D atau L. Kalau misalnya yang D, berarti dia NH3 di kanan. Kalau yang L tuh NH3 di kiri. Gitu. Analog ya sama glyceraldehid ini. Sama yang monosakarida ya. Gitu. Dan dia tuh punya properties asam basa. Inilah yang spesial dari asam amino. Dia itu selain kita bisa lakukan reaksi, dia juga bisa kita titrasi. Ya istilahnya, kita titrasi asam basa. Ini yang spesial, bisa juga keluar nih di soal-soal OSN gitu, titrasi asam amino. Karena kenapa ya? Karena dia punya properties asam basa, jadi makanya dia bisa dititerasi. Nah, kalau di alam itu yang umum adalah posisi yang levonya. Jadi kebalikan sama yang ini ya, yang monosakarida ya. Kalau monosakarida kan glukosa itu banyak yang posisi D-nya, jadi D-glukosa. Tapi kalau misalnya yang asam amino itu dia posisi L-nya yang banyak ya. Gitu. Nah, oke. Kita balik lagi ke yang properties asam basanya. Jadi satu asam amino itu dia bisa mengalami protonasi. Jadi kita lihat ya, misalnya kita punya NH3, CH, COH. Ini yang dasar dulu nih, yang rantai R-nya misalnya alifatik gitu ya, yang nggak ada muatannya gitu. Misalnya kayak gini. Nah, pada pH 0, maka dia akan terprotonasi sempurna. COOH-nya full kayak gini, terus NH2-nya terprotonasi H+, jadi NH3+. Lalu kita naikkan pH-nya lagi. Kita naikkan kebasaannya. Ketika di pH 7, maka si COH-nya ini hanya akan terdeprotonasi jadi CO- dan NH3-nya plusnya masih ada gitu. Kondisi ini ketika suatu muatan total asam amino itu sama dengan 0, kita sebut sebagai suatu ion Zwitter atau Zwitter ion. Terus ketika pH-nya kita naikkan lagi di kondisi basa, barulah NH3+-nya itu terdeprotonasi jadi NH2 gitu. Nah, oke. Nah, asam amino itu nggak pernah bisa ada pada kondisi COH NH2 itu nggak bisa. Pasti dia adalah berupa suatu Zwitter ionnya gitu. Jadi CO- NH3+, bukan COH NH2, bukan ya. Jadi antara dia berupa NH3+ kayak ini muatannya positif, muatannya totalnya adalah 0, tapi dia sebenarnya bermuatan untuk masing-masing molekulnya ini jadi CO- dan NH3+. Sama ketika dia muatannya negatif gitu. Oke. Dan nilai pKa-nya ini bisa kita hitung gitu. Ini ada pKa untuk alfa COH dan ada pKa untuk alfa NH3 ya. Dan ada juga pKa untuk rantai sampingnya nih kalau misalnya dia punya rantai samping yang punya properti tertentu seperti misalnya arginin gitu kan. Atau tadi kan arginin kan ada NH-NH-nya kan. Atau asam aspartat yang berupa karboksilat. Atau sistein ada sulfurnya ya. Atau asam glutamat yang juga merupakan karboksilat. Histidin juga dia merupakan basa ya. Tadi basa ada heterosikliknya. Terus habis itu lisin, dia juga sama ya. Dia punya pKa 10,79. Tirosin, ini ada OH-nya, ada fenolnya juga ya. Jadi dia punya pKa 10,07. Gitu. Ini adalah nilai pKa untuk masing-masing COH dan NH3-nya. Kita lihat COH-nya itu sekian. Ya, beda-beda ya, bervariasi ya. NH3 juga sekian, bervariasi juga. Tapi rata-rata di atas 8 ya ini. Kita lihat ini rata-rata di bawah 3 ya. Nih, nggak ada yang di bawah, nggak ada yang di atas 3. Rata-rata di bawah 3 semua atau 2,7-an tuh nggak ada sih di atas 2,7. Gitu. Nah, ini dia.
Beberapa asam amino itu yang punya hidrogen yang bisa terionisasi di cincin sampingnya itu akan membuat dia punya keseimbangan yang baru ya. Misalnya kita punya suatu histidin. Pada pH 0 semuanya terprotonasi. NH2-nya jadi NH3+. Kemudian cincin rantai sampingnya ini tuh juga terprotonasi jadi NH+. Lalu pada pH 4, kita lihat dulu nih siapa yang akan terdeprotonasi. Kita lihat yang pKa-nya paling kecil dulu. Nih histidin ya. Kalian screenshot aja lah buat lihat itu. Histidin pKa paling kecil adalah si COH-nya. Jadi COH-nya yang akan hilang dulu H+-nya. Ya. Nih, jadi CO minus, NH3+, dan NH+. Oke. Setelah CO minusnya ini hilang muatannya, barulah kita naikkan lagi pH-nya. Jadi sekitar 8. Ketika pH sekitar 8, rantai sampingnya yang terdeprotonasi. Akhirnya terbentuk struktur CO minus NH3+. Dan sweeter ionnya yang mana? Yang ini ya, sweeter ionnya ya. Kan dia totalnya 0. CO minus NH3+. Ini. Sweeter ionnya udah di pH 8 untuk histidin. Gitu. Dan ketika pH-nya kita naikkan maksimal sampai pH 12, maka NH3+-nya itu akan terdeprotonasi jadi NH2. Gitu. Oke. Nah, sweeter ionnya di sini ya. Ini sweeter ionnya di pH 8. Ketika kita melakukan titrasi asam amino, ada yang disebut sebagai titik isoelektrik atau PI. Ya. Titik isoelektrik dari suatu asam amino itu adalah suatu pH di mana terbentuk ion sweeter. Ya. Jadi tidak ada muatan total tertentu gitu. Nah, gitu ya. Kapan sih ikatan titik isoelektrik ini kita tahu gitu? Gimana sih kapan sih titik elektrik ini terbentuk gitu? Kita bisa lakukan rata dari si posisi COH-nya dengan NH3-nya, pKa COH dan juga pKa NH3. Nah, tapi rumus ini hanya berlaku untuk molekul-molekul asam amino yang punya rantai samping tidak bermuatan. Ya, tidak ada pKa-nya rantai sampingnya. Jadi pKa cuma karboksilat sama NH3 aja. Ngitungnya adalah pKa karboksilat tambah pKa NH3 dibagi 2. Gitu. Jadi ini kan 2,34 tambah 9,09 dibagi 2. Jadi 12,03 per 2 sama dengan 6,02. Jadi di titik pH 6,02, maka akan terjadi titik isoelektrik yang mana kondisi total muatannya adalah sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau misalnya dia punya kayak gini nih, dia punya gugus samping side chain yang terionisasi ini. Ya kita harus hitung lagi. Kita harus hitung lagi ratanya misalnya. Gitu. Jadi kita hitung nih, ada 2 kemungkinan. Ya, kalau misalnya dia, misalnya ini lesin ya, kita lihat di sini. Di sini berarti yang kita ambil adalah yang di NH3 sama si NH3 yang ini. Sama kalau misalnya rantai sampingnya itu basah, jadi kita ambil yang rantai sampingnya dengan gugus NH3, terus kita rata gitu. Tapi kalau misalnya dia rantai sampingnya itu adalah asam, yang kita ambil adalah yang dari karboksilatnya dengan rantai samping asamnya. Gitu. Jadi kondisi ini beda ya. Jadi beda kan kalau misalnya kalian mau ngitung nilai pKa untuk yang asam amino dengan muatan yang asam atau dengan yang basah itu beda. Kalau misalnya dia ada yang basah kayak gini ada NH3-nya, berarti kita ratakan antara yang NH3 rantai samping dengan NH3 yang rantai utama sama aminonya. Jadi nilainya adalah 8,95 ditambah 10,79 dibagi 2. Jadi 9,87. 2,18-nya nggak kita abaikan gitu ya. Nggak kita masukkan dalam persamaan isoelektrik. Terus kalau misalnya dia asam glutamat, berarti nilai isoelektriknya adalah yang dari karboksilat rantai samping dengan karboksilat rantai utamanya. 2,19 tambah 4,25 dibagi 2. Jadinya 3,22 gitu. Yang aminonya nggak kita ambil gitu. Kita abaikan. Itu. Nah, kalian pernah dengar metode pemisahan asam amino atau pemisahan protein menggunakan elektroforesis? Metode elektroforesis ini adalah metode yang digunakan untuk memisahkan asam amino berdasarkan muatannya. Muatannya itu dari mana maksudnya? Dari nilai PI-nya, nilai isoelektriknya. Jadi kalian akan lebih tahu lebih banyak ya dibanding teman-teman yang belajar biologi gitu. Karena di sini kan kita tahu sebenarnya itu yang dihitung tuh nggak cuma muatannya aja, tapi muatan total pada saat kesetimbangan, pada saat net charge-nya itu sama dengan 0. Gitu. Jadi kapan sih titik isoelektriknya gitu? Gitu yang kita amatin ya. Ini elektroforesis itu adalah untuk memisahkan protein. Jadi gimana mekanismenya? Pakai katoda dan anoda. Katoda bermuatan negatif, anoda bermuatan positif. Kita bisa tebak dong, berarti ion-ion
asam amino yang bermuatan positif akan bergerak ke arah katoda, cenderung ke arah katoda yang bermuatan negatif, sedangkan ion-ion asam amino yang bermuatan bermuatan negatif, dia akan bergerak ke arah si anodanya yang bermuatan positif. Gitu. Jadi ini arginin akan bergeser ke arah yang katodanya, aspartat akan bergeser ke arah yang anodanya. Tuh. Terus yang muatannya yang PI-nya mendekati 7 gitu misalnya. Contohnya alanin. Di mana letaknya? Di tengah, ya. Di tengah dia. Gitu. Terus untuk mewarnainya mana sih lokasi dari si asam amino itu, kita pakai reagen ninhidrin. Ninhidrin itu akan bentuk ungu ya warnanya nanti kalau misalnya dia berkaitan sama asam amino. Jadi ntar ungu ungu ungu. Ini ada 3 buah ungu, berarti ada kemungkinan oke yang dekat sama posisi katoda yang muatannya negatif itu adalah suatu asam amino yang dia tuh PI-nya 10,76 atau yang PI-nya itu cenderung basa. Terus kalau misalnya di tengah-tengah berarti dia yang PI-nya cenderung netral. Kalau misalnya yang dekat sama anodanya berarti PI-nya itu cenderung asam gitu. Ini muatannya positif, ini muatannya negatif. Gitu. Reagen anhidrin ini selain dipakai untuk elektroforesis bisa kita gunakan untuk mendeteksi keberadaan asam amino. Reagen anhidrin ini sebenarnya prinsip reaksinya ya sama kurang lebih sama reaksi-reaksi biasa gitu ya. Kita punya anhidrin, dia bisa interkonversi menjadi 3 buah karbonil kayak gini ya. Nanti ketika dia punya trikarbonil ini dia bisa menyerang suatu asam amino. Gimana nyerangnya? Di gugus aminanya ya dia nyerangnya. Nanti akan terbentuk apa ini? Terbentuk imina ya. Imina ini akan mengalami rearrangement. Nanti oksigennya PB oksigen pindah jadi C double bond O. Lalu ikatan CC-nya akan pindah menjadi ikatan C double bond N. Dan akhirnya ikatan N dan juga C yang udah double bond ikatan imina ini tuh akan pindah jadi CC double bond dan terbentuk suatu ion enolat. Nah, kayak gini nih. Oke. Terus CO2-nya udah lepas gitu. Terus si enolat ini maka dia akan di work up ya, terbentuk N double bond C. Tuh. Ketika dia dihidrolisis pakai H2O, dia akan lepas nih, pusing. Lepas. Dan balik lagi jadi ninhidrin. Nanti dia ninhidrin bisa mengalami dimerisasi. Dimerisasi ninhidrin inilah yang membentuk suatu produk yang berwarna ungu. Jadi kalau misalnya kita punya asam amino, kita kasih reagen ninhidrin, terbentuk warna ungu, ya berarti udah jelas gitu. Di situ emang beneran asam amino gitu. Tapi yang jadi masalah adalah mungkin aja nggak selain asam amino yang ada di sana, tapi dia punya amina. Mungkin. Tapi kalau misalnya dia punya amina terus dia juga ada struktur karboksilatnya, tapi karbonnya ini agak panjang gitu misalnya. Itu dia juga bisa aja terbentuk gitu ya. Kan nitrogennya bisa lepas. Gitu. Oke. Selain pakai titik isoelektrik tadi, kita bisa memisahkan campuran asam amino itu pakai polarisabilitasnya. Nah, pakai gimana nih kalau polarisabilitasnya? Kita pakai kromatografi ya. Kromatografi ini akan kita lihat ya. Nah, akan kita lihat manakah yang dia lebih polar sama yang tidak polar. Kalau prinsip kromatografi ini, jadi ada namanya itu fase diam dan fase gerak. Ada fase mobile sama fase stasioner. Jadi fase diam itu biasanya adalah lempengnya. Nanti kalau misalnya fase geraknya itu adalah larutan atau eluen yang akan menggerakkan si molekul-molekul ini gitu. Jadi tergantung fase diam dan fase geraknya. Rata-rata kalau kromatografi itu fase diamnya itu adalah senyawa polar alias lempeng kromatografinya itu adalah senyawa polar. Bisa SiO2 itu. Sering banget SiO2 itu rata-rata begitu tuh. Maka dari itu, kalau misalnya molekul asam amino ini akan bergerak makin ke atas atau mengikuti dari eluennya yang merupakan senyawa yang non-polar, kebalikannya dari si fase diamnya tadi, maka bisa kita amati bahwa yang paling atas ini adalah suatu asam amino yang least polar atau yang cenderung lebih kecil polarisabilitasnya, dan yang diam di tempat nih atau yang bergeraknya cuma dikit, itu adalah yang paling polar karena dia akan nempel sama si fase diamnya gitu. Kalau yang ini bergerak bersama dengan fase geraknya gitu. Oke. Kita akan bahas lebih lanjut tentang kromatografi ya di sesi selanjutnya. Oke. Kebetulan penelitianku juga tentang kromatografi ini, jadi mungkin kalian juga perlu tahu ya. Lanjut. Selain kita bisa pakai kromatografi, elektroforesis yang tadi pakai muatan, ada yang kromatografi pakai polarisabilitas. Kita juga bisa melakukan pemisahan asam amino pakai resin. Nih. Jadi resin penukar ion.
asam penukar ion tuh ya nanti dia bakal kita bisa lihat itu mana asam amino yang akan terjebak ke dalam resinnya, mana yang bisa lewat itu. Jadi ada ion exchange chromatografi atau suatu resin penukar ion kayak gini. Nah, tergantung dari tipe resinnya. Oke. Kalau misalnya tipe resinnya itu tipe resin negatif, berarti ion-ion yang dia asam amino ion-ion yang bermuatan positif akan nempel di resinnya gitu. Terus yang negatifnya lewat gitu. Dan kalau misalnya dia resinnya bermuatan positif, maka ion-ion yang bermuatan positif negatif lah yang nempel di resin dan yang positifnya akan lewat gitu. Jadi pokoknya bisi kation anion lah gitu ya. Ini kalau misalnya yang sering dipakai biasanya adalah resin penukar ion yang bermuatan negatif. Maka dari itu yang terperangkap adalah asam amino yang bermuatan positif gitu. Ini umumnya tuh ini sih. Tapi ada juga resin penukar ion yang dia bermuatannya positif. Ada. Oke. Ini kita sebut tadi resin penukar ion kita sebut sebagai ion exchange chromatography. Itu. Tadi udah aku jelasin ya ini. Oke, udah bicara tentang properties dari asam amino dan juga tata nama serta prinsip-prinsipnya. Sekarang kita belajar tentang reaksinya. Oke. Kita bisa memisahkan juga nih. Kalau kita punya asam amino yang D sama L, bisa kita pisahkan nih. Jadi L sama yang D-nya juga bisa kita pisahkan. Gitu. Gimana caranya? Dengan kita tambahkan pertama dengan asetat anhidrat. Oke, terbentuk suatu N-asetil diamino acid sama N-asetil L-amino acid. Terus kemudian kita kasih enzim tertentu. Di sini contoh enzimnya yang bisa selektif adalah suatu enzim enzim ginjal babi ya ini. Kidney amino acetylase. Dia akan membuat putusnya ikatan N-acetyl dari L-amino acid. Jadi yang terbentuk adalah L-amino acid. Sedangkan yang D-amino acid tetap berikatan dengan si asetilnya gitu. Ini kita bisa pisahkan nih antara D sama L gitu. Pakai enzim-enzim, macam-macam enzimnya ya. Terus kalau misalnya kita mau membuat ikatan peptida itu gimana sih reaksinya? Ya reaksi biasa ya, reaksi dehidrasi gitu. Terus ada namanya posisi N-terminal dan C-terminal. Jadi posisi asam amino itu kan dia kan punya ujung karboksilat sama ujung NH2. Penataannya itu sangat bergantung dari ujung-ujungnya ini. Jadi misalnya dia R aksen dan juga R double aksen, R-nya itu mulai dari yang ujung amina, baru R double aksennya itu yang diakhiri dengan ujung karboksilat. Kalau misalnya kita tuker ini ke sini, ntar jadi beda produknya. Atau misalnya yang ujung karboksilatnya adalah yang ujung aminanya adalah yang R aksen, ujung karboksilatnya adalah yang R nggak ada aksen-aksennya ini ya, R biasa. Nah, itu baru beda. Itu juga beda. Jadi kita perlu perhatikan nih, mana yang dia masuk sebagai posisi N-terminal, mana yang C-terminal gitu. Oke. Nah, setelah kita punya asam amino membentuk ikatan amida dan melalui polimerisasi, produk yang pertama terbentuk adalah produk ikatan peptida ini. Jadi ikatan peptida itu sebenarnya pada dasarnya ikatan amida yang melibatkan interaksi antara karbon alfa satu molekul amina dengan molekul amina lainnya. Gitu. Konfigurasinya ini adalah cenderungnya itu bisa bentuknya adalah bentuk trans. Ini. Transnya gimana maksudnya? Kan dia bisa membentuk struktur ini ya, struktur iminaan di sini bisa terbentuk imina nih. Maka dari itu dia lebih cenderung ke konfigurasi trans nih R1 di bawah, satunya di atas bu sampingnya. Gitu. Jadi bisa kita lihat di sini nih, R. Gitu. Inilah peptide bondnya bisa kayak gini. Oke, terus tadi kan interaksi bentuk kalau saya peptida itu terbentuk dari ikatan-ikatan amida. Nah, sebenarnya rantai samping itu juga bisa berinteraksi. Oke. Interaksinya bisa apa aja? Tergantung dari rantai sampingnya. Yang pertama kita bahas dulu adalah pembentukan ikatan disulfida. Jadi namanya juga di2. Sulfida kan sulfur. Berarti disulfida berarti ikatan yang melibatkan dua buah sulfur gitu aja gampangnya. Ikatannya adalah ikatan kovalen gitu. Contohnya misalnya kita punya cysteine. Dua buah cysteine, dia kan tinggal kita oksidasi secara mild gitu, dia akan membentuk suatu cysteine namanya. Jadi sulfur. Tuh. Mekanismenya gimana? Ya, kita lihat aja nih mekanismenya melibatkan proses ini ya, oksidasi. Terus kalau kita punya suatu disulfida, dia bisa balik lagi jadi tiol, jadi SH lagi bisa. Gitu. Nah,
ikatan disulfida ini berperan penting untuk struktur dari proteinnya gitu. Karena kan kita kalau misalnya bicara tentang makromolekul itu nggak cuma bicara tentang di dalamnya itu ada molekul apa aja, tapi juga berbicara tentang strukturnya, bentuk gedenya itu kayak gimana. Kan kita mau bikin ada struktur tertentu kan, yang misalnya untuk berperan sebagai reaksi-reaksi biologis gitu. Kita punya polipeptida, lalu dia mengalami suatu oksidasi, dia bisa membentuk suatu ikatan disulfida. Yang paling signifikan yang bisa kita amati itu adalah bentuk rambut. Rambut manusia kan ada yang bisa lurus, ada yang keriting. Kalau misalnya keriting itu berarti di dalam protein yang di rambutnya itu keratinnya itu banyak ikatan disulfidanya. Jadinya bentuknya keriting gitu. Kalau misalnya yang rantai lurus itu biasanya yang tidak banyak ikatan disulfidanya gitu. Jadi rambutnya lurus gitu deh. Nah, kayak selain keratin di rambut, ada molekul insulin. Insulin itu adalah molekul yang berperan penting untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Dia bisa membentuk dua macam ikatan disulfida. Yang pertama adalah ikatan disulfida interchain, jadi antar dua buah chain. Sama ada ikatan disulfida yang intrachain, jadi dalam satu rantai yang sama. Nih, saya kelihatan ya, ada dua macam ikatan disulfida. Ada interchain disulfide bridge, ada yang intrachain disulfide bridge. Dan ini juga menentukan strukturnya, gitu. Oke. Nah, ini yang tadi aku bahas ya. Kalau misalnya kita punya suatu asam amino, N-terminal dan C-terminal, kita harus perhatikan juga nih posisi N-terminalnya yang di mana, C-terminalnya yang di mana gitu. Karena misalnya kita mau reaksikan antara glisin sama alanin, dia bisa berupa gli-ala, ala-ala, gli-gli, atau ala-gli kayak gini. Karena gli-ala dan ala-gli ini beda ya. Beda ya posisinya ini. Ini satunya N-terminal untuk glisin, baru yang C-terminal untuk alanin. Kalau misalnya yang ala-gli itu berarti N-terminal untuk yang alanin, C-terminal untuk yang glisin. Gitu. Beda. Maka dari itu, untuk membuat reaksi ini jadi susceptible, jadi misalnya kita sesuai dengan yang kita mau gitu ya, kita harus proteksi sama harus aktivasi. Proteksi yang dimana, aktivasi yang dimana tergantung dari kebutuhan kita. Misalnya kita mau bikin glisinnya yang N-terminal, alaninnya yang C-terminal. Maka dari itu, glisin yang posisi N-terminalnya ini kita harus proteksi, dan yang karbonnya ini adalah kita aktivasi. Terus yang alaninnya berarti yang N-terminalnya kita, yang N-nya ini kita aktivasi, baru yang C-nya sebenarnya nggak usah diproteksi, nggak apa-apa gitu ya. Supaya ini terminal terbentuk di sini nih. Atau kamu mau satu aja, glisin aja yang diproteksi aktivasi bisa juga. Atau dua-duanya bisa juga. Atau alanin yang diproteksi aktivasi juga bisa. Tergantung posisi yang kita mau ya. Oke. Gimana cara kita melakukan proteksi dan juga aktivasi gitu. Jadi, kalau kita mau proteksi gus amina, kita bisa menggunakan diterbutil dikarbonat. Jadi kita mereaksikan diterbutil dikarbonat dengan glisin. Maka diterbutil dikarbonat ini akan masuk ke aminanya, terbentuk suatu struktur glisin yang terproteksi pada gugus aminanya. Gitu. Nah, kemudian ketika dia sudah terproteksi bagian aminanya, kita bisa lakukan aktivasi di bagian karbonnya di sini, COH-nya. Kalau aktivasinya pakai apa? Pakai molekul namanya adalah DCC atau disiklohexyl carbodiimid. Ini belajar ya kemarin ya tentang DCC ini. Dia bisa mengaktifasi ini. Masuk nanti ikatan COH-nya ke dalam karbon double bond N ini. Nanti ikatan C double bond N ini naik jadi C single bond N, jadi ada NH-nya. Jadilah suatu imidat. Jadi yang aminnya itu terproteksi, yang karboksilatnya itu teraktivasi gitu. Karena karboksilat teraktivasi, maka dari itu amino acid yang masuk berikutnya dia akan cenderung masuk ke yang karboksilatnya, bukan yang ke amina gitu. Udah deh, masuk nanti masuk aminanya untuk melepaskan si DCC ini. Nanti terbentuk ikatan propida yang kita mau gitu. Oke. Ya, terus kita juga bisa melanjutkan reaksinya dengan tambahin DCC lagi gitu. Kita punya suatu peptida kayak gini, tambahin DCC, nanti yang reaktif lah yang karboksilatnya ini, baru nanti aminanya masuk. Dan seterusnya, gitu. Jadi bisa berulang gitu ya. Tambahin DCC lagi, terus berulang gitu. Nah, kalau misalnya jumlah dari semua asam amino itu udah sesuai yang kita mau, kita bisa melepaskan suatu proteksinya tadi ya, yang N proteksinya tadi itu.
Gimana ngelepasin ya? Pakai CF3, COH, dan CH2Cl2. Nanti lepas. Nanti jadilah produk peptida yang kita mau dan sudah lepas dari suatu gugus proteksi dan juga gugus aktivasinya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau sintesis peptida, itu bisa pakai ini, bisa pakai beberapa reaksi-reaksi yang bagus lah. Bisa pakai resin juga. Gitu. Ini resinnya. Resinnya di sini kita bisa lihat nih, dia sebagai aktivator atau proteksi ya. Nah, kita lihat di sini resinnya ini uh, bisa kita amati dia akan menjadi suatu ini ya, CO- jadi aktivator nih, sih baru berkembang dan seterusnya gitu. Oke, ini juga. Nah, oke. Nah, kalau misalnya kita tadi kan kita udah belajar cara bikin rantainya. Sekarang kalau misalnya kita punya protein atau peptida, terus kita mau memutuskan ikatannya atau kita mau mencacahnya lah, jadi monomer-monomer asam aminonya. Yang pertama kita lakukan adalah memutuskan ikatan intermolekulnya. Ikatan intermolekul itu ada banyak, bisa jadi dengan ikatan hidrogen ada, ikatan ionik ada juga ikatan ini yang cukup kuat, yaitu ikatan kovalen antara sulfur-sulfur ini atau ikatan disulfida. Nah, disulfida ini kita harus putuskan. Gimana cara kita memutuskan ikatan disulfida? Bisa pakai merkaptoetanol. Nah, jadi CH2, SH, dan OH. Jadi ada tiol dan ada alkoholnya. Dia akan bereaksi dengan ikatan disulfida membentuk suatu tiol nanti produknya. Setelah terbentuk dua buah tiol, barulah kita bisa uh, melepaskan si SH-nya ini dengan suatu asam iodoasetat. Jadi masuk ya iodoasetatnya. Dan bisa jadi produk yang kita mau gitu tanpa khawatir si SH-nya ini bereaksi lagi. Jadi diproteksi aja sama si iodoasetat. Itu. Nah, terus kalau misalnya udah terpisah tuh, gaya intermolekulnya udah putus semuanya, kita bisa menentukan jumlah asam aminonya ada berapa pakai reaksi ini. Jadi kita tambahkan sama HCl sama 1 derajat Celcius di reaksi refluxkan dalam 20 jam gitu. Jadi tinggal dipanasin sama dikasih asam. Nanti proteinnya itu akan lepas gitu. Jadi suatu asam amino. Itu. Nah, oke. Ini ada banyak sekali ya reaksinya. Tadi untuk memanjangkan si asam amino tuh bisa juga pakai PITC ini, vinyl isothiocyanat. Tuh. Ini banyak banget sih reaksinya kan, baca aja kurang lebih sih itu. Ini cleavage-nya juga bisa spesifik. Jadi kita bisa memutuskan ikatan asam amino itu bisa spesifik nih. Misalnya kamu nggak mau semua ikatan asam amino itu lepas, kamu cuma mau ikatan antara suatu asam amino A dan B aja yang lepas. Kita bisa pakai em, pemisahan ini katalisator yang spesifik. Misalnya di sini nih, di sini ada karboksipeptidase. Dia akan memutuskan diamida yang salah satunya aja gitu. Nih, ini adalah cleavage dari protein ya. Kita bisa lihat ya, ada Edmonds reagent, dia akan memutuskan N-terminal amino acid aja. Jadi kalau misalnya ada N-terminal amino acid 1, dia akan ambil gitu. Tapi yang lainnya tetap butuh. Terus ada juga dengan cyanogen bromida, dia akan menghidrolisis di karbon yang sisi metionin gitu. Bisa pakai karboksipeptidase. Dia bisa mengambil C-terminalnya. Tapi C-terminalnya bukan arginine atau lisin, jadi selain itu gitu. Kalau mau ngambil N-terminalnya bisa pakai Edman reagent. Kalau mau ngambil C-terminal bisa pakai karboksipeptidase. Terus nanti kalian akan bertemu dengan bermacam-macam enzim nih. Enzim ini bisa memutuskan macam-macam. Jadi ada memutuskan C site dari arginin dan lisin. Atau ada yang dari phenyl dan tirosin dan triptofan gitu. Terus ada juga elastase, dia menghidrolisis yang glisin dan ALA gitu. Dan seterusnya. Jadi spesifik nih pakai enzim-enzim gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi yang mau ngambil N-terminal aja adalah yang Edman reagent, kalau mau ngambil karbon aja dia pakai karboksipeptidase. Gitu. Ini cyanogen bromida tadi ya, dia memutuskan ikatan karbon di metil. Kalau ada metionin, dia akan memutuskan ikatan karbonnya dengan apapun di depannya.
Metionin dengan valin bisa putus. Tuh, metionin dengan arginin bisa putus juga. Mekanismenya dilihat aja gitu. Oke. Kita udah belajar tentang struktur primer protein. Sekarang kita belajar tentang struktur sekunder protein. Jadi struktur sekunder ini dia akan menentukan dari konformasi masing-masing rantai utama dari peptida dan juga proteinnya. Faktornya itu adalah planaritasnya, jadi peptidanya itu planar atau enggak. Terus jumlah peptidanya yang ada bisa berikatan dengan hidrogen bond, dan juga adequate separation antara RR-nya. Jadi nggak ada tolak-menolak yang signifikan membuat molekulnya jadi lepas gitu. Nih, struktur sekunder itu distabilkan dengan suatu alpha helix. Ya, alpha helix ini tuh dia terstabilkan oleh ikatan hidrogen. Gitu. Contohnya yang bisa bentuk ikatan hidrogen adalah si prolin ya. Ini helix berikut. Terus ikatan protein yang sekunder ini ada dua macam. Ada beta plated sheet. Ini ada dua macam. Ada yang paralel dan anti paralel. Tuh. Kan kita tahu kan tadi kan peptida itu kan yang struktur primer protein itu ada peptida doang. Dan dia interchange ini ya, trans itu posisinya. Terus habis itu struktur sekundernya itu dia akan membentuk beta plated sheet atau alpha helix ini. Kalau alpha helix itu berarti melibatkan ikatan hidrogen aja. Kalau misalnya beta plated sheet itu dia melibatkan ikatan hidrogen ada dua macam. Ada yang paralel dan anti paralel. Paralel tuh jadi C terminal ketemu C terminal. Kalau anti paralel tuh C terminal ketemu N terminal gitu. Itu. Terus ada juga protein globular, dia akan membentuk suatu konformasi yang coiling atau yang apa ya, yang kayak melengkung gitu, bentuk pair gitu itu coiling namanya. Struktur sekunder tadi melibatkan ikatan hidrogen interchain gitu. Sekarang struktur tersier. Nah, struktur tersier itu lebih kompleks lagi nih. Dia akan melibatkan gaya intermolekul antara berbagai macam gugus sampingnya. Gitu. Dia bentuknya 3 dimensi. Kalau yang struktur sekunder tadi kan bentuknya kan beta plated sheet sama alpha helix. Kalau tertiary structure ini bisa macam-macam lah. Bisa coiling kayak begini, bisa paralel kayak ini, plated sheet structure, helical structure. Terus, dan kita bisa lihat interaksinya banyak. Ada interaksi ikatan hidrogen, ada interaksi ini ya, yang van der Waals gitu ya. Ini yang apa namanya, yang nonpolar dengan nonpolar. Ada interaksi hidrogen lagi. Ikatan disulfida juga ini masuk ke struktur tersier. Interaksi ionik juga bisa gitu. Nih, struktur tersiernya tergantung dari struktur primernya. Itu ini ada bisa bentuk kovalen. Interaksinya bisa kovalen bond tadi ya, yang sulfur-sulfur atau hidrogen bond atau elektrostatik ya, itu yang ion-ion tadi ya. Sama bisa juga hydrophobic interaction itu yang tadi yang nonpolar dengan nonpolar gitu. Oke, terus di struktur tersier ini hanyalah ikatan disulfida yang merupakan kovalen bond gitu. Nah, kalau misalnya dia lebih punya lebih dari satu ikatan peptida, dia disebut sebagai oligomer. Oke, yang kuartaner berarti yang udah berbagai macam globular-globular ini ya. Jadi udah nyambung nih, globular satu dan globular lainnya gitu. Itu. Dah. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman?